Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tayyib iman fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kali ini kami akan melanjutkan program kajian atau pembacaan tafsir Ibnu Katsir yang kami singkat dengan program petik, ya, pembacaan tafsir Ibnu Katsir. Dan ini adalah kajian yang kelima. Ya, dan di kajian kelima ini ada sedikit yang berbeda, yaitu dari segi tampilan, ya. Jadi insyaallah mulai video atau kajian kelima ini kami akan menampilkan tulisan, ya, atau ya tulisan dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Harapannya, ya, buat teman-teman yang sudah mempelajari, ya, bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu dan shorof, ya, bisa sama-sama memurojaah pelajarannya, ya, buat memurojaah materi nahwu shorofnya, buat menambah kosakata, ya, selain kita juga menambah keilmuan syar'i, ya, menambah keilmuan syar'i, ya, jadi menambah wawasan keilmuan dalam ilmu din, insyaallah. Baik, ya. Kami lanjutkan pembahasan atau pembacaan tafsir Ibnu Katsir yang kelima, ya. Al-kalamu ala ma yata'allaku bihadzal hadithi mimma yakhtassu bil Fatihati min wujuhin, ya. Al-kalamu ala ma yata'allaku, pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan bihadzal hadithi, dalam pembahasan ini, mimma yakhtassu, dari apa-apa yang bersifat khusus, bil Fatihati, dari surat Al-Fatihah, min wujuhin, dari beberapa perkara, ya, dari beberapa permasalahan. Ahaduha, salah satunya, annahu, bahwasanya, qad atlaqa fihi lafza sholati, ya, telah ada lafaz salat, ya, wal muradu al qiraatu, yang maksudnya adalah bacaan, ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar, dan janganlah engkau mengeraskan, bisolatika, bacaanmu, ya, bisolatika, lafaz solat maksudnya adalah bacaan. Wala tukhafit biha, dan jangan pula engkau terlalu merendahkan suaranya. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan pertengahan di antara keduanya, ya. Ai bi qiraatika, nah, jadi atau maksud salat bi sholatika ini di sini, lafaz salat di sini adalah bacaanmu, gitu, ya. Kama jaa musarrahan, sebagaimana telah dijelaskan, bihi, ya, kama jaa musarrahan bihi fi sahihi, sebagaimana dijelaskan tentangnya di dalam kitab As-Sahih, ya, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, ya. Wa hakadza qala fi hadzal hadits, ya, wa hakadza qala fi hadzal hadits, ya. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis ini, ya, yaitu
qasamtu sholata, ya. Jadi Allah berkata qasamtu sholata, aku membagi sholat, ya. Membagi sholat di sini maksudnya adalah bacaan, ya. Qasamtu sholata, aku membagi sholat, baini wa baina abdi, di antaraku dan di antara hambaku, nisfaini, ya, menjadi 2 bagian. Fanisfuha li, ya, maka sebagiannya untukku, kata Allah, wa nisfuha li abdi, dan sebagiannya lagi untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tsumma bayyana tafsila hadhil qismati, tsumma bayyana, kemudian Allah menjelaskan tafsila, rincian, hadhil qismati, pembagian ini, pembagian as-salat tadi, ya. Fi qiraatil fatihati, dengan pembagian bacaan Al-Fatihah, gitu. Bacaan surat Al-Fatihah. Fadalla ala azamatil qiraati, maka hal ini menunjukkan atas keagungan bacaan, gitu, ya. Fis sholati, dalam sholat, ya. Ini menunjukkan pentingnya bacaan di dalam sholat, ya. Wa annaha, ya. Wa annaha, dan bahwasanya ia min akbari arkaniha, ya, merupakan ya. Wa annaha, dan bahwasanya ia min akbari arkaniha, ya, merupakan rukun yang terbesar, ya. Rukun terbesar, id utlikatil ibadatu, ya, di mana ia dimaksud sebagai ibadah, gitu, ya. Difahami sebagai ibadah. Wa urida biha juz'un wahidun minha wa huwal qiraatu, ya. Ya. Dan yang dimaksud dengannya, ya, juz'un wahidun, yang dimaksud dengan satu bagian darinya, wa huwa al-qiraatu, yaitu adalah bacaan, ya. Kama atlaqa lafzul qiraati, ya, wal muradu bihi as-sholatu, ya. Sebagaimana, ya, terkadang Allah juga terkadang menyatakan lafaz qiraah, menyatakan lafaz qiraah, wal muradu bihi as-sholatu, yang mana maksudnya adalah sholat, ya. Jadi kebalikannya seperti itu, ya. Fi qoulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana masyhuda, dan dirikanlah salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Wal muradu salatul fajri, dan maksud dari Quran di ayat ini adalah salat subuh, seperti itu, ya. Kama jaa musarrahan bihi fi sahihaini, ya, sebagaimana dijelaskan tentangnya dalam 2 kitab sahih. Annahu, bahwasanya yashhaduha malaikatul laili wa malaikatun nahari, ya, bahwasanya malaikat lail, malaikat malam, dan malaikat an-nahar, malaikat siang, menyaksikannya, ya, menyaksikan sholat subuh, ya, yang dalam ayat ini Allah menggunakan kata Qur'anal fajri, seperti itu. Fadalla hadza kulluhu, ya, maka ini semua menunjukkan ala annahu, bahwasanya la budda, harus, minal qiraati, dari membaca ayat Al-Qur'an, fis sholati, di dalam sholat, ya. Wa huwa ittifaqun minal ulama'i, dan ini adalah kesepakatan dari para ulama.
walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda pendapat, fi mas'alatin, dalam satu permasalahan, ya, nadzuruha fil wajhi tsani, yang akan kami bahas pada perkara yang kedua. Wadzalika annahu, ya, yang demikian, ya, permasalahan tersebut, ya, yang nanti akan dibahas adalah hal yata'ayyanu lil qiraati fi sholati, ya, hal yata'ayyanu, apakah harus, ya, lil qiraati, membaca, ya, kita masukkan ke atas. Nah, kita bawa ke atas, ya. Hal yata'ayyanu, jadi permasalahan ini yang nanti akan dibahas adalah hal yata'ayyanu, apakah harus lil qiraati, untuk membaca atau bacaan fi sholati, di dalam sholat itu, ghairu fatihatil kitabi, ya, apakah diharuskan, apakah harus membaca di dalam sholat selain Al-Fatihah, kita harus baca surat yang lain, apakah harus itu? Am tujzi'u hiya, ataukah cukup membaca Al-Fatihah saja? Au ghairuha, atau bahkan kita tidak perlu membaca surat Al-Fatihah, ya. Ya, akan tetapi cukup dengan surat yang lain saja tanpa membaca surat Al-Fatihah, apakah itu bisa seperti itu, ya. Jadi ini nanti akan dibahas, ya, pada al-wajhu tsani, pada permasalahan yang kedua. Jadi apakah di dalam sholat, ya, kita harus membaca Al-Fatihah dan surat yang lain, atau kita cukup membaca Al-Fatihah saja, atau bahkan kita bisa tidak membaca surat Al-Fatihah dan cukup dengan surat yang lain, ya. Ala qaulaini masyhuraini, ya. Ya, jadi perbedaan pendapatnya nanti akan dikerucutkan menjadi dua pendapat yang masyhur. Apa itu? Nah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, insya Allah, ya. Demikian apa yang bisa kami bacakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya, bagi dunia kita dan yang terlebih lagi untuk akhirat kita. Baik, ya. Baik, semoga Allah senantiasa memberikan kami kesempatan, ya, untuk meneruskan kajian ini, ya. Kita sempurnakan kajian ini dengan doa penutup majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.